Buddha itu bukan Tuhan. Jadi Tuhannya siapa, Bante? Di Buddhis itu konsep Tuhan itu tidak tercipta, tidak terbentuk mutlak. Ketika kita masih bisa mendefinisikan, berarti belum sempurna. Ketika seseorang mencapai nibbana, nirwana tadi, itu sudah tidak terlahir, tidak terbentuk, tidak tercipta mutlak. Jadi kalau dalam kalau orang Jawa bisa manunggaling kaula Gusti, bersatunya saya dengan Tuhan, itu maknanya saya bisa menjadi seperti Tuhan itu sendiri. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0/0. Kali ini Pak Git syuting di tengah sawah nih, asik ya, hijau gitu. Udah bosen juga syuting dalam rumah terus karena kondisinya juga hujan terus. Ini sekali-kali keluar lah teman-teman. Baik, setelah kita tadi melihat dialog ya, pertanyaan dari Habib Ja'far ke Bante yang menyatakan Buddha itu kan bukan Tuhan, lalu Tuhannya siapa? Ini jawaban yang menarik menurut Pak Git ya. Jadi Bante dalam hal ini menjawab, Tuhan dalam Buddha itu tidak didefinisikan gitu. Ini seperti dalam ungkapan bahasa Jawa, yaitu manunggaling kaula Gusti. Ya, tapi Pak Git koreksi ya, memang mirip dengan Jawa, yaitu Kapitayan yang mengatakan bahwa Tan keno kinoyo ngopo, yaitu Sang Hyang Taya ini, atau katakanlah penamaannya Allah pada bahasa Jawa adalah Sang Hyang Taya. Ini tan keno kinoyo ngopo. Jadi tidak bisa diapa-apakan, termasuk tidak bisa didefinisikan. Kalau sampai Tuhan itu bisa dapat didefinisikan, makanya ini disebut, tadi bilang sebetulnya Bante tadi mau ngomong ini bukan asal, dia ganti dengan mengalihkan kata ini tidak sempurna gitu ya. Jadi kalau bisa didefinisikan itu artinya tidak sempurna. Itu mirip banget dengan gini, tan keno kinoyo ngopo, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat ya, tidak bisa disentuh, kemudian juga tidak dapat definisikan. Jadi kita itu menyentuh atau menyembah sesuatu yang hampa gitu. Pernyataan Bante ini sangat menariknya apa ya? Sangat menarik menurut Pak Git, yaitu Pak Git juga kan bukan baru lihat dari podcast aja gitu. Kalau nggak ada podcast itu juga nggak begitu tahu gitu, nggak mengerti ajaran Buddha. Tapi yang jelas dalam setiap agama, entah itu Buddha atau Islam, Kristen dan lain-lain, ini intinya mengajarkan kebajikan. Coba aja cek teman-teman deh. Gak ada di situ yang mengajarkan kejahatan, untuk menganjurkan merampok, mencuri, membunuh gitu. Itu nggak ada. Semuanya itu yang diajarkan adalah kebaikan. Kenapa kebaikan yang diajarkan? Ya supaya damai. Kalau kita bergeser sedikit ya, kebaikan ini pun sebetulnya nggak perlu beragama pun tetap aja orang itu kalau memang dasarnya niatnya baik-baik. Yang artinya gini, lebih mulia begini ya teman-teman konsepnya. Jika kita melakukan sesuatu ibadah atau ritual, katakanlah membantu orang, atau berpuasa atau apa, itu konsepnya adalah tidak menginginkan imbalan apapun dari apapun. Jadi yang penting orang lain bahagia. Tapi kalau ritual pribadi ya jelas ini jangan mengharapkan imbalan dari Tuhan. Nah, yang intinya tujuan ritualnya tadi adalah untuk berbuat kebajikan. Walaupun sifat atau kata-kata yang dikeluarkan Bante ini ya sebetulnya dalam proses ilmiah juga belum asik gitu ya, atau katakanlah belum ketemu gitu ya. Artinya ini masih bersifat akrobat filsafat, tapi akrobat filsafatnya unik menurut Pak Git ya. Artinya dengan menyatakan kalau Tuhan itu tidak bisa didefinisikan, ya tidak, itu artinya sebetulnya mencakup juga di kata-kata Islam, yaitu mukhalafatul hawadisi, artinya tidak sama dengan ciptaannya. Itu prinsipnya ya seperti itu, sebetulnya sama. Dan dengan adanya pernyataan ini dari salah satu pemuka agama ya, katakan Bante tadi, nah ini kalau kita lihat kayak gini, ngapain lah kita itu selalu
menyalahkan agama sana dan menyalahkan agama ini yang paling benar. Dan ini rata-rata yang dilihat sini, Pak Gid lihat dari sini adalah agama-agama yaitu Samawi atau agama Abrahamik itu begitu. Contoh ya, tapi jangan tersinggung, maksudnya kita bicara secara fakta aja ya. Dengan Yesus, jalan Yesus, nah ini nanti jalurnya masuk surga. Nah, itu kan menyatakan berarti yang lain nggak masuk surga. Sebetulnya ya nggak beda dengan Islam, itu ya nggak beda. Seperti itulah kira-kira. Dalam konteks ini Islam-Islam yang keras juga ya. Kalau Pak Gid lihat ada Islam-Islam yang lain dalam sektor-sektor lain juga nggak begitu-gitu amat juga. Ya ini sebetulnya sudah tergantung siapa yang ngajarin, siapa panutannya, siapa sektenya, apa sektenya. Mengenai Manunggaling Kawula Gusti yang dikatakan oleh Bante tadi, ya konsepnya kan sendiri-sendiri ya, tafsirnya sendiri-sendiri. Yang menurut Bante adalah gitu, yang menyatakan tuh kita itu menjadi Tuhan pada diri kita sendiri. Oke gitu, namanya juga pendapat. Nah, beda lagi dengan pendapat yang Pak Gid biasa ungkapkan, yaitu Manunggaling Kawula Gusti ini bukan berarti kita menyatakan Tuhan, dari menyatunya Tuhan dengan kita ya, artinya dalam segala gerak tindak tanduk kita, Tuhan segala mengetahui. Walaupun ini hanya sifatnya baru niat, belum dikerjakan, itu Tuhan tahu. Dengan kita menyadari Tuhan ada dalam diri kita, maka kita akan menghindari perbuatan-perbuatan tercela. Baik teman-teman, menurut Pak Gid ambil kesimpulan aja, singkat-singkat aja lah, yang artinya yang pertama adalah Tuhan itu memang nggak perlu didefinisikan. Tapi ya begitulah namanya manusia, selalu berbeda pendapat ya. Ini definisi Tuhan tuh, Tuhan akan senang kalau kita melakukan hal gini. Tuhan akan melakukan benci kalau kita melakukan hal ini gitu. Yang membuat akhirnya Tuhan marah, menjadikan musuh-musuh Allah ya. Ungkapan seperti ini kan menurut Pak Gid ya gimana ya? Nggak inilah. Tidak mendidik lah sifatnya. Kalau sifatnya mendidik tuh, ayo kerjakan sesuatu kebaikan supaya orang lain seneng gitu, dan kamu pun menjadi tentram, bahagia. Dengan konsep tadi ya, balik lagi yang kedua nih. Yang kedua adalah masalah Manunggaling Kawula Gusti, yang perbedaan pendapat Pak Gid dengan Bante, yang Bante mengatakan kalau kita menjadi Tuhan kita menjadi Tuhan diri kita sendiri. Pak Gid lebih mengatakan artinya kita harus menyadari segala tindak tanduk kita itu diketahui oleh Tuhan, hingga kita sadar kita tidak akan berbuat perbuatan yang tercela. Oke teman-teman, menurut Pak Gid cukup sekian dan terima kasih.